Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya, Adha dan Fitri, dan juga momen-momen mengutus pasukan, kecuali beliau selalu membuka ceramahnya, nasihatnya dengan khutbah hajah. 3 ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudaraku seiman, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghebohkan dunia. Terjadi longsor dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri, mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini, zalimun. Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri, datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali kan ada pelanggaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui, termasuk pengikutmu, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Saudaraku seiman, kalau terjadi bencana, bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja? Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda, menunggu sesuap makanan, menunggu pakaian-pakaian bekas,
Tapi mereka setelah selesai itu semua, datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada, datanglah sumbangan-sumbangan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama. Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut. Di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'a hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma qiradan aw khinziran fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a li sahibihi ay yamdiya ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya syahwata. Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah anhu. Ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya, mencurikah, menipukah, berzinakah. Kemudian salah satunya Allah ubah baik menjadi kerah, Allah kutuk, atau menjadi babi. Tetapi uniknya yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya. Dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya. Lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya, wa hatta yamshi rajulani ila al-amr ya'malanihi, dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina kah, menipu kah, mencuri kah, atau yang sejenisnya. Fayakhsifu ahaduhuma, lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshiya li sya'nihi dzalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu, longsor kah, badai kah, atau tenggelamnya dengan tsunami kah, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya hatta yaqdiya syahwatahu min. Bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa dhulm fayabsi an-nasu ila ulama'ihim fayidunhum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsahu ta'ifatun min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol, semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal.
Tersebar khamar penyebab pertama. Yang kedua, walabisul harir, dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya, dan kalau sudah kaya seperti tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, wattakhadul qiyan, dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi. Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kayinat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizzufuf, dan mereka bidufuf. Wadarabu bidufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini kata Nabi SAW, ini hadis yang kedua, yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Nanti di umatku ini akan tersebar luas, ada kutukan, ada tenggelam ke bumi, dan ada penghancuran dengan badai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu? Bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya, seperti tsunami. Apakah mereka kena sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharal kayyinat, kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayyinat? Ibnu Hajar berkata, al-muganniyat, para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa dhahar zina, tersebar zina. Dan zina ini teman-teman, Allah bilang dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya. Kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat akan diubah namanya zina dan khamr. Sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamr sangat dekat dengan itu, dan khamr sangat dekat dengan perzinahan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan wasyuribatil khamr, dan diminumlah khamr-khamr, walubisal harir, dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, kana dzak inda dzak. Kalau itu terjadi, pasti terjadi juga pada umatku. Yang ketiga teman-teman, kata Nabi SAW, idza amilat ummati 15 khaslah, kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihim al-bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, idza kana al-magnama dula. Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersiap sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya waz zakatu magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya wa ata'ar rajulu zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa aqqa ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa jafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardzaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka.
Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang. Ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wa syuribatil khamr, dan diminumlah khamr. Wa lubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wa tukhidatil kiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wa la'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mestinya jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartaqibu inda dhalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan itu ditenggelamkan di bumi. Wa maskhan diubah atau dikutuk. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya, gitu kan. Itu semua sebagai peringatan. Ini ayat Al-Quran. Saya dari tadi sebutkan qala Allah, qala Rasul. Allah beriman, Rasulullah bersabda. Perhatikan, ini kekal ditilawkan hari kiamat. Bapak-bapak nanti sebentar kalau bubar Jumat bisa buka surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Tidakkah mereka itu manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai 2 kali, baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tangganya, baik keseleo, baik apa saja masalah, atau mungkin masalah lebih umum, semuanya kena masyarakat. Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai 2 kali agar mereka bertobat dan mereka kembali, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu. Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan kaum itu nggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana. Yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi teman-teman untuk menasihati umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman dai-dai yang lain, para ulama yang lain, para kiai yang lain harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif. Mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena.
Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku seiman. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan, dan ini hanya pendek saja. Pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi SAW dan ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, yang ditanya adalah, wahai ummul mukminin, beritakan kepada kami yang anda tahu tentang gempa secara khusus. Maka berkata Aisyah, kalau mereka sudah menghalalkan zina, mereka menghalalkan minuman keras, mereka mulai memukul alat-alat musik, maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, goncangkanlah dirimu. Lalu kemudian kalau mereka tobat, mereka kaget, mereka kembali ke jalan Allah, maka akan aman. Tapi kalau mereka tidak kembali, maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut. Juga teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya Mahlab berkata rahimahullah, kelihatannya gempa-gempa, tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini adalah peringatan keras dari Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59, wa man nursil bil ayati illa takhwifa. Kami enggak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan bagi mereka dan menakut-nakuti mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sebagai penutup dalam khutbah kita ini, innahu, tentang masalah guntur ya, suara guntur yang menggelegar, innahu wa'idun syahid li ahlil ard. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang adab-adab yang besar. Ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar, pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan, maka terjadi yang besar. Sebelum anda berzina, pada saat mau selingkuh, naudzubillah, Allah buat pasangan kita tahu, ditelepon, peringatan dari Allah, muncul rasa takut, tetap ngotot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerebek. Kalau tidak maupun Allah bisa mendatangkan gempa, rubuh hotel tersebut lalu dipermalukan, wa naudzubillah. Maka hati-hati teman-teman, sadarlah, orang yang cerdas sampai peringatan di kupingnya diambil sebagai pelajaran, dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan, menganggap oh begitu saja ya, maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi. Kalau lisan tidak bisa mengingatkan, maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hadirin fikiran kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa. Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat kecuali akan diijabah oleh Allah. Dan ini waktu mustajab. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan yang kedua riwayat An-Nasa'i, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali diijabah sama Allah. Dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib. Walaupun semua mustajab, tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan sekarang dan juga habis asar nantinya. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau melihat kami karena sifat-Mu adalah maha melihat. Engkau mendengar kami karena Engkau maha mendengar. Dan Engkau mengetahui semua yang di fikiran kami, di hati kami, dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan, karena Engkau maha mengetahui. Kami memuji ya Allah sampai Engkau ridho dan sampai Engkau menerima semua puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad SAW, firman yang Kau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah-Mu ini kecuali karena ingin menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan. Maka kami memohon kepada-Mu, terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, semua dosa yang kami pernah lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, juga kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, maka maafkanlah ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam
di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, lunasilah utang negara kami ini, bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya, dan berikanlah kepada kami pemimpin muslim yang baik, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami, dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Cina, dimanapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya jazakallahu khairan sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sadarilah saudaraku, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuru wa yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi SAW, dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW. Ringkas ceritanya, ada seorang Yahudi yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sak kurma, satu sak kurma 2,5 kilo. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata belum tiba waktunya, orang Yahudi itu sudah datang, pendeta itu sudah datang dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW, mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya alaihissalatu wassalam. Lalu orang-orang seperti itu lagi hadir di masjid dan semuanya pada melihat kejadian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan saf mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi." Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar. Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik menanyakan kepada Yahudi, "Ada apa hai Yahudi?" Kata Yahudi ini, "Bayar hutangmu hai Muhammad." Kata Nabi SAW, "Kan belum tiba saat waktunya." Dia bilang, "Tetap saya mau dibayar sekarang." Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercicik dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, berkata kepada Umar, "Wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal dan ambillah 20 sak kurma, bayarkan hutang saya dan tambah 20 sak lagi." Kata Umar, "Ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa?" Kata Nabi SAW, "Itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya." Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat, kalau saya masih ada jangan ambil keputusan, gitu kan. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, meninggalkan Yahudi ini. Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini. Tiba di Baitul Mal, Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma, diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua, Yahudi ini bilang, "Gak usah hai Umar." Kata Umar, "Kenapa?" Dia bilang, "Umar, apa kau tahu siapa saya?" Kata Umar, "Saya gak mau tahu siapa kamu." Dalam kondisi marah gitu kan. Langsung dia sebutkan namanya, "Saya Fulan bin Fulan." Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, "Saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia?" Dia bilang, "Iya." "Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah SAW?" Kata dia, "Ya saya tahu." "Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah?" Kata si Yahudi, "Hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian. Di hadapan kalian, saya sudah siap mati pada saat itu. Karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian, Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan. Fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya, tinggal ada satu belum. Ghalaba hilmuhu ghadabu. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi saya sengaja nagih sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya. Tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan sekarang saya mengucapkan Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya. Ada juga kisah yang lain, kisah tentang masuk Islam, kisah tentang Umar radhiyallahu anhu zaman khilafahnya. Beliau sempat keliling kota Madinah di malam hari. Kemudian beliau menemukan ada satu laki-laki Badui. Laki-laki Badui ini kebetulan lagi menancapkan tali kemahnya sambil mengikat dengan tali untahnya, dan di dalam kemahnya ada suara rintihan perempuan yang sedang menangis.
Maka Umar pun lewat dan berkata setelah memberikan salam, wahai laki-laki, hai rajul, bahasa Arabnya, wahai rajul, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya lihat orang musafir dari Badui padang pasir lagi lewat, malam kemalaman saya lihat ada tanah kosong, saya tebar kemah saya mau menginap di sini. Kata Umar, suara siapa tuh rintihan dalam kemahmu? Dia bilang, sudahlah saudaraku, pergilah, tidak usah campurin itu. Kata Umar, mungkin saya bisa bantu. Kata orang itu suara istri saya yang mau melahirkan, tapi tidak ada yang bantu. Saya nggak tahu bagaimana melahirkan perempuan, dan juga tidak ada wanita yang saya kenal di Madinah bisa minta bantuan, apalagi itu tengah malam. Dan sebagian ulama menukil kisah ini di tahun 23 Hijriah, tahun terakhir Umar radhiyallahu anhu hidup, dan juga ya pada saat itu tengah malam, di awal malam, dia itu sekitar jam 12 malam gitu kan, jam 11 jam 12 malam, yang orang waktu itu sudah tidur semua. Jadi ini Umar bin Khattab sedang mengontrol, mengawasi sendiri. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya, maukah kau saya datangkan seorang wanita dari Madinah yang bisa membantu istrimu melahirkan? Dia bilang mau. Perlu jemaah tahu bahwasanya laki-laki Badui ini belum tahu kalau ini Umar bin Khattab, belum tahu kalau ini khalifah. Umar pun radhiyallahu anhu lalu pulang, dia tidak membangunkan ya penasihat-penasihatnya, atau mungkin dokter, tabib ya, kalau kita zaman dulu dikatakan ya dengan istilah tabib ya, atau orang yang bisa mengobatin, atau bidan mungkin perempuan yang bisa melahirkan. Tidak, dia pulang ke rumahnya, dia bangunkan istrinya. Yang waktu itu istrinya adalah Ummu Kalsum, anaknya Ali radhiyallahu anhu. Lalu berkata Umar bin Khattab, wahai cucunya Rasulullah, apakah kau mau mendapatkan pahala seorang wanita muslimah yang mau melahirkan malam hari nggak ada yang tolong? Ummu Kalsum radhiyallahu anha juga punya iman yang kuat, anaknya Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Dia tidak mengatakan, wahai Amir Mu'minin, carilah wanita Ansar yang bisa melahirkan. Tidak, dia mengatakan dengan jelas dan tegas, tentu saja saya ingin dapat pahalanya. Kata Umar, siapkanlah persiapan perlengkapanmu untuk melahirkan dan ikut sama saya. Maka jalanlah pada malam itu, saudaraku sekalian, dua orang, raja muslim dan ratunya. Tidak ada pengawal, tidak ada yang dampingin, dan tidak ada media yang akan mengekspos itu. Karena yang sedang dibantu seorang Badui yang cuma lewat, besok pagi mau pergi lagi. Nggak ada yang tahu, tengah malam nih. Ya, kita tahu sekarang banyak orang mau melakukan satu perbuatan, kegiatan karena ada eksposnya. Kemudian bisa mengangkat namanya. Sama sekali enggak. Jalanlah keduanya, tiba di kemah orang Badui tersebut. Ringkas ceritanya, kata Umar bin Khattab kepada istrinya, masuklah ke kemah dan selesaikan tugasmu. Istrinya pun akhirnya membantu wanita tersebut melahirkan. Gak lama kemudian, sementara menunggu, tentu Umar bin Khattab ngobrol sama orang Badui ini, dan orang Badui belum tahu kalau Umar bin Khattab. Ngobrol-ngobrol aja, seperti biasa. Lalu kemudian terdengar suara bayi dari dalam, dan Ummu Kalthum, istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, berkata, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang yang beriman. Jadi hai raja, beritahukan kepada laki-laki di sebelahmu, kalau istrinya sudah melahirkan normal. Begitu mendengarkan kalimat Amir Mu'minin, si Badui tadi dari tempat duduknya turun ke tanah, ketakutan. Lalu berkata, apakah anda Amir Mu'minin Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan kepada dia, ala rizkika, tenang aja. Dia bilang diulangi, apakah anda Amir Mu'minin Umar bin Khattab? Kata Umar, iya, saya Amir Mu'minin Umar bin Khattab, dan yang membantu tadi melahirkan istrimu itu adalah Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka orang ini pun menangis pada saat itu dan berkata, Maha suci Allah yang telah mengaruniakan saya nikmat yang tidak terhingga malam ini, karena saya telah didepangi duduk oleh raja ya muslimin, dan istri saya telah dibantu melahirkan oleh ratu muslimin, dan anak saya disentuh pertama kali dengan kulit cucu Nabi SAW. Kita lihat bagaimana perilaku Umar bin Khattab yang luar biasa, gitu kan? Setiap perilakunya menjadi sebuah pelajaran. Kisah yang lain juga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu malam jalan, kemudian menemukan ya, di luar kota Madinah tentunya nih. Ini kisah yang sahih adalah di luar kota Madinah. Kemudian dia lagi jalan dan dia temukan ternyata ada seorang wanita yang sedang duduk. Kemudian di sebelahnya ada 3 orang anak yang sedang menangis. Kemudian Umar bin Khattab pun datang sambil mengatakan, ya, Assalamualaikum wahai pemilik cahaya api itu. Lalu wanita itu menjawab, setelah itu Umar mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku mendekat? Kata wanita itu, mendekatlah tapi dengan sopan, kalau enggak pergilah. Kata Umar bin Khattab pada saat mendekat, ada apa? Wahai hamba Allah, dia bilang, dan kenapa anak-anakmu menangis? Dia bilang, saya sudah berapa hari enggak makan, anak saya kelaparan, butuh makanan. Terus apa yang kamu masak di panci? Yang saya masak di panci sebuah batu yang saya masukkan supaya anak-anak saya kira saya masak, dan ini sudah 3 hari berjalan. Sementara Amir Mu'minin tidak perhatian kepada kami. Dia tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Lalu Umar pun berkata kepada temannya, kalau tidak salah itu bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Mereka berdua lalu menuju ke Baitul Mal.
mengambil kebutuhan muslimin, dipikul, kemudian Umar berkata, angkatlah ke pundakku. Kata Ubay, biar saya yang angkat Amirul Mukminin. Kata Umar, angkat ke pundakku sampai 3 kali. Ubay terus mengatakan, biar saya Amirul Mukminin. Kata Umar, apa kau ingin memikul dosaku pada hari kiamat? Maka Ubay pun diam. Lalu pergilah mereka berdua bersama. Lalu Umar bin Khattab, adalah dalam riwayat ini dikatakan meniup panci yang tadinya apinya sudah mulai redam, sampai terlihat asap dan percikan-percikan api berada di antara jenggot beliau. Dan waktu itu Umar bin Khattab memiliki jenggot yang sama Nabi SAW sampai ke dadahnya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meniup-niup di tengah malam, seorang raja meniup api panci untuk memasakkan masyarakatnya. Setelah terbakar api tersebut, lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada ibu tersebut, taburilah gandum di atas air, lalu Umar yang mengaduknya. Terus diaduk sampai menjadi kental, menjadi makanan. Ditaruhlah garam, ditaruhlah segala kebutuhannya, kemudian setelah itu diberikanlah makan oleh Umar bin Khattab. Dikatakan, berikan saya nampan, dikasih nampan, ditumpah, kemudian diberikan makan anak-anak tersebut sampai semua kenyang. Setelah kenyang, kata Umar, ambillah ini semua. Lalu ibu tersebut berkata, sungguh demi Allah kau lebih baik daripada Amir Mukminin. Ya tidak tahu kalau ini Umar bin Khattab. Kata Umar, janganlah berkata begitu wali ibu. Kalau kau satu waktu bertemu dengan Amir Mukminin, kau pasti akan menemukan saya ada di sana. Gitu kan? Hanya begitu saja. Lalu Umar bin Khattab memegang tangan Ubay, sama-sama keluar. Kata Ubay, waktu Umar bin Khattab, Amir Mukminin, meninggalkan tempat tersebut, lalu dia menyelip di antara semak belukar seperti binatang buas yang sedang mengintai mangsanya. Jadi dia dengan teliti ke arah ibu tadi sama anak-anak itu. Lalu setelah itu dia lihat anak-anak tersebut yang tadinya nangis, tidur, bangun, bermain, ceria, gitu kan. Lalu Umar bin Khattab mengangkat kepalanya, ya seakan-akan berhenti untuk memata-matai dan berkata, segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari orang-orang ini yang akan menuntut saya pada hari kiamat. Perilaku yang sangat luar biasa dari seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah memberikan pelajaran tentang masalah takdir. Sebagaimana didukung dalam banyak riwayat-riwayat sahih, teman-teman yang pegang buku bisa di halaman 276 sampai 277 kisah yang berhubungan dengan masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menuju ke negeri Syam, dan di negeri Syam itu ternyata ada satu wilayah yang akan dimasukin, terkenal ada penyakit taun. Ya, sebelum keluar ke negeri Syam, masih dari kota Madinah, gitu kan. Riwayat sahih menjelaskan masih di kota Madinah. Lalu pada saat itu ada seorang panglima perang, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, yang terkenal juga, salah satu yang terkenal, Amin Hadil Ummah, orang yang paling terpercayanya umat Islam, gitu ya. Waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, waktu mau keluar, dikatakan negeri yang Anda mau pergi ini oleh sebagian sahabat ada penyakit taun. Taun itu penyakit yang memang Nabi SAW larang kita masuk ke sana kalau ada penyakit itu. Dan kalau kita sedang ada di satu lokasi yang ada penyakit itu, maka otomatis kita dilarang keluar. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah bahasa Indonesia atau penyakit ini. Ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan menyebutkan beberapa jenis penyakit, tapi saya tidak terlintas sekarang nama-namanya. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu kita urunkan niat dulu, jangan dulu pergi. Lalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu datang mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah Anda lari dari takdirnya Allah? Kata Umar bin Khattab, saya lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Nah, jadi maksudnya di sini, selama masih berhubungan dengan perilaku seorang hamba, perilaku pilihan, makan atau tidak, minum atau tidak, tidur atau tidak, keluar atau tidak, semua itu adalah pilihan ikhtiar, gitu kan? Kalau kita mau keluar ternyata khawatir ada gelap, badai, hujan, panaskah, kita lalu memilih lebih di rumah, berarti kita sedang memilih takdir Allah yang lain. Itu maksud Umar radhiyallahu anhu, kan gitu. Maka Umar mengatakan, saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu Umar berkata, wahai Abu Ubaidah, seandainya yang mengucapkan itu bukan kamu, artinya masa kamu yang bisa mengucapkan seperti itu sementara kamu ini adalah orang yang paling terkenal, gitu kan? Lalu akhirnya Umar bin Khattab pun membiarkan. Dalam riwayat yang lain Abu Ubaidah mengatakan, baiklah saya yang akan pergi ke sana. Maka dia pun berangkat. Umar bin Khattab sempat memeluk Abu Ubaidah, mengetahui ini pasti akhir hidupnya, gitu kan? Pergilah mereka pada saat itu. Yang dalam riwayat ini, tapi riwayat ini mengatakan Abu Ubaidah nggak jadi keluar, tetap aja di Madinah. Dan akhirnya ditunggulah berita. Umar terus menyebarkan berita. Siapa yang punya berita tentang taun, penyakit taun dari Nabi SAW? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu, sempat waktu itu tersibukkan dengan beberapa kegiatan. Lalu pada saat dengar orang lagi ngumpul bersama Umar bin Khattab, dia pun datang lalu mengatakan, saya memiliki kabar dari Nabi SAW.
Ya, dan ini riwayat disebutkan dalam riwayat Bukhari tentang kisah ini. Dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Jika kalian mendengarkan taun terjadi di satu daerah, maka kalian jangan ke sana. Dan jika kalian bila itu terjadi pada satu kaum, sedangkan kalian berada di dalamnya, maka kalian jangan keluar darinya atau menghindarinya. Maka Umar pun akhirnya bertahmid, mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku untuk mengambil keputusan yang tepat." Juga Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang menarik tentang, atau syubhat seringkali kalau Anda baca buku sejarah, Anda temukan tentang ada sering ahli-ahli sejarah Islam juga menulis buku yang mereka mengatakan Umar bin Khattab tidak menyenangi Khalid bin Walid. Tidak menyenangi Khalid bin Walid. Terbukti Umar bin Khattab melenserkannya dari jabatannya sebagai pimpinan perang. Penulis buku ini meluruskan masalah itu. Beliau mengatakan ini pemahaman yang salah. Umar bin Khattab mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya bukan karena Umar bin bencinya. Dan nanti akan beliau katakan bukti. Tetapi Umar bin Khattab sendiri menyebutkan dalam riwayat, ya ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari, ya, disebutkan oleh penulis buku menukil dari situ ya. Beliau mengatakan Umar sempat berkata, "Sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid karena kemarahan atau pengkhianatan, tapi orang-orang telah terfitnah olehnya. Aku khawatir mereka akan disandarkan kepadanya." Maksudnya nanti orang-orang menganggap Khalid bin Walid telah jadi penyebab menang perang. Jadi fitnah, orang sudah tidak bergantung lagi sama Allah. Maka aku copot gara-gara itu. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya pernah terdengar oleh Umar bin Khattab Khalid bin Walid ini berkhianat. Beritanya begitu di harta rampasan perang. Lalu Umar bin Khattab dari Madinah mengutus Bilal. Perlu ikhwah dan akhwat sekalian tahu, teman-teman tahu bahwasanya Khalid bin Walid ini dulu pimpinan, ya, tuan, sayyid di Mekah, gitu kan. Dan Bilal adalah seorang budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya. Jadi dulu kondisinya tuh secara kejiwaan, ya, orang walaupun sudah masuk Islam, Bilal masih merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Merasa Khalid bin Walid ini dulu tuan, gitu kan, terkenal. Bila Umar ingin menghilangkan perasaan itu dari Bilal dan juga ingin mendidik kaum muslimin tentang sebuah poin penting, tidak ada fanatisme dalam Islam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengutus Bilal, mengatakan, "Wahai Bilal, pergilah ke pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu bacakan suratku ini di Khalid, pada Khalid, sementara Khalid kamu suruh tidur di tanah dan kamu letakkan telapak kakimu di pipinya." Ini perintah yang memang berat gitu ya, bagi Bilal berat, dan satu perilaku yang aneh gitu, tapi dilakukanlah. Bilal patuh. Bilal mengatakan, "Baiklah Amir Mu'minin." Tiba di sana, Bilal datang kepada Khalid bin Walid, masuk dalam khemah, bicara baik-baik. "Wahai Khalid, Amir Mu'minin memerintahkan saya seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Saya harus memanggilmu dengan suara keras dari luar khemah. Saya menyuruh kamu meletakkan pipimu di tanah, lalu saya letakkan telapak kakiku di atas pipimu, baru saya bacakan surat ini." Khalid bin Walid waktu itu memang lagi diuji juga imannya. Dia mengatakan, "Wahai Bilal, kita sudah masuk Islam. Lupakanlah masa jahiliyah. Lakukan apa yang Amir Mu'minin perintahkan." Maka Bilal pun keluar dari khemah lalu teriak dari luar mengatakan, "Wahai Khalid ibn Walid, keluarlah." Keluar. Gitu ya. Begitu keluar, "Letakkanlah pipimu di tanah dan aku akan letakkan telapak kakiku di pipimu sebagai perintah dari Amir Mu'minin." Semua pasukan lihat. Di pasukan ini banyak orang-orang Quraisy yang tahu kedudukannya Bilal dulu, yang tahu kedudukannya Khalid bin Walid dulu. Ini tuan, ini budak, bekas budak, gitu kan. Lalu Khalid bin Walid mengatakan, "Letakkanlah kakimu hai Bilal dan jangan ragu." Dan tidak boleh ada yang marah dengan Bilal. Semua orang diam. Bilal pun meletakkan kakinya di atas pipinya Khalid bin Walid dan lagi diletakkan di tanah, lalu membaca suratnya Amir Mu'minin Umar. Umar berkata, "Ini surat dari Amir Mu'minin kepada pimpinan perang Khalid bin Walid. Telah sampai berita kepada saya bahwasanya kau berkhianat dalam masalah ghanimah, harta rampasan perang. Kalau benar, maka beristighfarlah, bertobat sama Allah, dan saya lenserkan kamu dari jabatanmu. Kalau tidak benar, maka kau mengatakan tidak benar, sementara Bilal masih menginjak pipimu." Gitu kan? Dan saya akan tetap mencopot kau dari kepemimpinan, tetap kau berperang tapi bukan lagi pemimpin, agar tidak ada fitnah yang kena di tengah-tengah muslimin. Maka Khalid bin Walid dalam kondisi terinjak pipinya mengatakan itu tidak benar. Sudah selesai Bilal menyampaikan berita tersebut, tapi dia tetap dicopot dari jabatannya. Tapi di sini kita bisa lihat bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas gitu kan. Tapi bukan berarti belum benci Khalid bin Walid. Terbukti
pada saat beliau meninggal dunia atau akan meninggal dunia, sempat Umar bin Khattab berkata, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, karena Abu Ubaidah tadi sudah mati, ya, dalam beberapa riwayat waktu dia pergi, ke tempat yang ada taun, maka aku akan mengangkatnya menjadi penggantiku. Sebab kalau aku ditanya oleh Rabbku hari kiamat, kenapa engkau memilih Abu Ubaidah? Aku akan mengatakan bahwasanya aku mendengar hamba dan kekasihmu Muhammad SAW bersabda, likulli ummatin amin wa aminu hadhil umma Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau seandainya Khalid bin Walid masih hidup, ini kata Umar bin Khattab, ini saksi bahasan kita, kemudian pasti aku akan mengangkatnya untuk menjadi penerusku. Dan pada saat aku ditanya oleh Allah hari kiamat, oleh Rabbku, kenapa engkau memilih orang ini? Aku akan mengatakan, karena hamba dan kekasihmu Muhammad SAW telah bersabda, Khalid bin Walid sayfun min suyufillahi sallahullahu alal musyrikin. Khalid bin Walid adalah salah satu pedang Allah yang Allah henuskan untuk orang-orang musyrik. Sebagaimana disebutkan di dalam, dinukil dari banyak riwayat-riwayat yang sahih. Bagi riwayat ini, kata menurut penulis, ya, ini membantah tentang banyaknya isu yang salah tentang pencopotan Khalid bin Walid dari masalah kepemimpinan. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana Baitul Maqdis dibebaskan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus pasukan ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berperang di sana. Ringkas cerita adalah memenangkan peperangan. Lalu penjaga Baitul Maqdis, salah satu pendeta Nasrani waktu itu, tidak mau memberikan kunci kecuali kepada pemimpin muslimin. Maka menyuratlah beberapa pemimpin, ya, yang memimpin perang waktu itu, termasuk Khalid bin Walid waktu itu ada di sana. Ya, kemudian Miqdad dan beberapa sahabat Nabi yang lain disuruhlah, ya, menyurat kepada Amir Mu'minin. Umar bin Khattab terima surat tersebut, mengatakan baiklah kita berangkat. Berangkatlah Umar bin Khattab menuju ke Palestina. Tiba di Palestina, kebetulan Umar bin Khattab waktu ke Palestina itu berdua bersama budaknya. Bukan budak sebenarnya, pelayannya, ya. Bersama dengan pelayannya. Umar bin Khattab sepakat sama pelayannya, selama perjalanan dari Madinah ke Palestina, jauh sekali, gitu kan, perjalanan sebulan. Ya. Kalau sesaat saya di atas unta, sesaat kamu di atas unta. Jadi begitu terus. Dalam waktu tertentu Umar bertukaran tempat sama pelayannya ini. Pas tiba di Palestina, di pintu gerbang Palestina dan ditunggu oleh orang-orang muslimin, tiba gilirannya Umar bin Khattab yang harus narik ke kanannya unta. Hamba sahaya dari belayan itu lagi di atas unta, gitu kan. Maka pada saat itu si pendeta tadi yang Nasrani ini mengatakan kepada orang-orang di situ muslimin, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang lagi tarik ke kanannya unta. Siapa yang di atas unta itu? Kata pendetanya, itu pelayannya dia, gitu kan. Lalu kata pendeta ini, orang inilah yang telah disebutkan dalam Injil akan menerima kunci Baitul Maqdis. Yang tadi disebutkan dalam Injil, satu waktu nanti akan datang dibebaskan oleh seseorang yang adil, dan dia akan bersama dengan pelayannya, dan dia akan menarik ke kanan unta pelayannya. Sampai seperti itu. Dan pada saat itu pendeta ini tambah kagum lagi karena 4 orang pimpinan perang Khalid bin Umar bin Khattab waktu itu menyambut Umar dengan baju yang bagus-bagus. Kudanya juga dihiasi dengan bagus. Waktu mereka mendekat mau salaman sama Umar, gitu kan, mau turun dari kudanya, Umar bilang jangan turun dulu. Dari mana kalian dapat pakaian-pakaian ini? Kata mereka, kami memakai ini Amir Mu'minin agar musuh-musuh Allah takut. Sama Umar diambil batu dilemparin. Semuanya dilemparin sama Umar, gitu ya. Kata Umar, baru saja Allah bukakan kalian sedikit wilayah, kalian sudah memakai baju-baju yang mewah, buka, disuruh ganti baju yang dulu, gitu kan. Sampai akhirnya mereka membuka bajunya. Pendeta itu pun akhirnya kaget melihat perilaku Umar bin Khattab. Nggak ada raja di dunia seperti ini, gitu. Nah, ini diantara hal yang terjadi di Baitul Maqdis, dan beliau sempat masuk di Baitul Maqdis. Kemudian beliau menanyakan kepada seorang rahib di situ pada saat itu bernama Ka'ab al-Ahbar. Ya, dia kemudian menunjukkan, ya, menurut di riwayat ini dikatakan Umar bertanya padanya, di mana menurut riwayat dalam Injil pun, ya, bahwasanya Nabi terakhir Muhammad SAW masuk di Baitul Maqdis, dan mereka punya berita itu. Mereka mengatakan dari pintu ini. Maka Umar pun masuk di situ. Kemudian Umar bin Khattab mengerjakan sholat di situ. Ini termasuk. Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amur Ramada. Ramada ini masa peceklik, kering sekali Madinah.
Ya, sampai Umar tadi mulai zuhud, lebih zuhud lagi, tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak, dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam. Tapi ada sebuah pelajaran. Waktu itu Umar bin Khattab mengumpulkan masyarakat Madinah, kemudian mengajak mereka sholat istisqa. Pada saat diajak sholat, ini riwayat Bukhari ya, pada saat diajak sholat istisqa, Umar bin Khattab memberikan pelajaran lagi kepada kita semua. Dia berkata dengan suara keras selesai sholat, mengatakan, "Ya Allah, dulu jika kami tertimpa kekeringan, maka kami bertawassul kepadamu dengan doa nabimu. Lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang nabi kami sudah mati. Maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya." Itu Abbas radhiyallahu anhu. "Maka berilah kepada kami hujan." Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas pun berkata, "Ya Allah, sebuah bencana telah menimpa, ya. Sebuah bencana tidak menimpa kecuali karena adanya dosa. Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat. Orang-orang memintaku menghadap kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu Muhammad SAW. Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa. Sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat. Turunkanlah hujan buat kami." Maka tiba-tiba mendung dan turunlah hujan dengan lebat. Tapi ulama mengatakan dari riwayat ini diambil pelajaran besar, bahwasanya ya Umar bin Khattab ingin menitikberatkan tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW sementara beliau sudah mati. Ya, seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan dengan Nabi SAW. Kalau beliau masih hidup lain, tapi kalau sudah mati orang soleh, Nabi tidak boleh lagi dijadikan sebagai perantara. Allah alam, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitab Istisqa. Kemudian kita masuk ke masalah bagaimana berpisahnya dengan Umar radhiyallahu anhu. Nanti kematian beliau, gitu kan. Ditulis oleh penulis ini dikatakan saatnya untuk berpisah. Umar bin Khattab sering kali berdoa, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau selalu mengatakan, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik." Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu." Ya, di Madinah maksudnya. Maka pada saat itu Hafsah berkata, "Wahai ayahku, bagaimana bisa Allah menyatukan keduanya? Anda ingin mati syahid, tapi mati syahidnya di kota Nabi. Sementara waktu itu Madinah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat. Mustahil bisa diserang. Pasukan Islam sudah menyebar kemana-mana, Persia sudah runtuh, sebagian besar wilayah Romawi sudah runtuh. Jauh sekali orang-orang kalau mau menyerang Madinah. Bukan seperti di zaman Nabi SAW yang masih dekat orang Mekah, suku-suku Arab masih ada yang belum masuk Islam. Ini sudah habis semuanya gitu kan. Maka Umar mengatakan, "Ya'ti bihallah insya Allah akan datangkan kalau Allah mau." Ya, betul. Ya, beranjak daripada kisah ini, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya kisah yang harus diketahui, bahwasanya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, salah satu waktu itu gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab di Irak, dalam sanad yang sahih, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Amir Mu'minin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Lu'lu', gitu, orang Majusi. Orang ini mahir, bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai Amir Mu'minin." Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain. Kalau belum masuk, tentu Abu Lu'lu' belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Dan Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua, Mughirah bin Syu'bah terus mendesak sampai hanya Umar bin Khattab izinkan. Waktu itu Mughirah bin Syu'bah meminta bayaran dari budaknya ini setiap hari kalau nggak salah 100 dirham pembayaran dari hasil kerjanya, gitu kan. Maka dia pun datang Abu Lu'lu' kepada Umar mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ini Mughirah menyiksa saya. Banyak yang diminta 100 dirham. Padahal ini kecil untuk hasil dia." Kata Umar, 100 dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan. Begitu banyak pendapatan yang didapatkan, bisa masuk sampai ribuan dirham dalam sehari. Maka itu kecil sekali. Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab, dan ini awal masalah. Maka dia pun akhirnya setiap kali ketemu Umar marah. Kesannya kayak marah gitu. Ya, kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia? Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dia mengatakan, saya sedang mempersiapkan sesuatu, wahai Amirul Mukminin, untuk Anda yang umat Islam tidak akan lupakan." Gitu kan? Orang-orang tidak paham begitu. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya, "Kayaknya hamba saya ini sedang mengancam saya. Dia berusaha untuk membunuh saya."
Ya, akhirnya dia membuat pisau khusus yang sangat kuat dan bermata dua. Dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid, waktu itu menjelang sholat duhur, dan dia pun menyelip masuk di shaf, dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Begitu ditusuk, orang-orang tidak tahu, terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang ya Umar bin Khattab, dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar bin Khattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan, Umar mengatakan, aku telah dibunuh oleh anjingnya Majus. Maksudnya si Abu Lu'lu' itu. Lalu Umar bin Khattab jatuh dan Abu Musa yang mendekati Umar, lalu Umar memegang tangannya sambil berkata, ya lanjutkanlah sholat wahai Abu Musa, jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'lu' ini karena panik dan di sekitar Umar yang di saf-saf yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk, maka dia berusaha menusuk semua orang yang di sekitar dia sampai dia melukai 13 orang. Dan 3 orang sempat mati terbunuh bersama Umar, tentunya mati syahid nanti berempat, gitu kan. Tapi 3 orang ini mati di masjid, yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada kejadian tersebut, sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amir Mu'minin, menusuk, maka dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati, lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lu'lu' ini, dalam kisah sahih ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya, semoga Allah berikan hidayah ya, kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini, dibangun sebuah kuburan, dinamakan kuburannya Abu Lu'lu'. Ya, dan dianggap Abu Lu'lu' seorang pahlawan orang-orang Syiah, itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ya, pembunuh Amir Mu'minin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW, berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga, dan pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melantunkan bahasa Arab, orang-orang Persia itu mengatakan, artinya begini, ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu' di hari kiamat, na'udzubillah. Berarti termasuk bersama-sama di neraka, karena berhasil membunuh Umar yang mereka anggap orang kafir. Ini berbahaya sekali, subhanallah. Jadi begitu kisahnya. Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kisahnya panjang lebar, saya ringkaskan. Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari, coba lihat siapa yang menusuk saya. Waktu itu mereka belum tahu, masih simpang siur beritanya gitu kan. Sahabat-sahabat di kiri kanan saf masih mengatakan subhanallah, subhanallah. Mereka nggak tahu karena suara Umar tiba-tiba hilang. Maka pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan, yang membunuh anda adalah budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu'. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa, sudah mati Amir Mu'minin, dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut, itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan, sehingga pada saat ditusuk dan memang dia niat membunuh, ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar radhiyallahu anhu. Jadi lubang dari belakang sampai ke depan. Dan pada saat itu beberapa sahabat dan tabi'in sempat membawakan minuman kepada Umar bin Khattab. Ada yang membawa air kismis, ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum, maka keluar dari sisi lubang perutnya. Dan dipanggil pada saat itu ada seorang tabib yang jelas sekali ya mengetahui masalah dan mengatakan kayaknya Amir Mu'minin sudah tidak tertolong lagi. Tidak tertolong lagi. Umar pun mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya. Subhanallah, setiap orang yang dekat dengan Allah, sebelum meninggal dunia, kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu. Ini kisah Umar. Nanti kita dengar juga kisah Uthman, kisah Ali. Sahabat-sahabat yang mulia ini yang dekat sama Allah. Sebelum meninggal, Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal. Ya. Jadi mereka sempat mengembalikan amanah, mereka sempat memberikan wasiat, mereka masih sempat menasihati, mereka masih sempat menuju khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan gitu kan. Termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya berbicara, kalau saya mati, gitu kan, maka kuburkanlah saya, ya, dan mintalah, dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama 2 sahabatku, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan, wahai Amir Mu'minin, Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur. Aisyah pun menangis mendengar berita Umar, lalu berkata, semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ. Tapi aku akan izinkan untuknya. Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu majma'in, Umar berkata waktu disampaikan, apa beritamu? Abdullah bin Umar mengatakan, Ummul Mukminin mengizinkan. Kata Umar, segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati. Sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah,
tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan Ummul Mukminin, kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kaum muslimin umumnya. Gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita bisa ambil pelajaran juga. Yang pertama adalah, sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib yang waktu itu mertua Nabi, mertuanya Umar bin Khattab, dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil. Ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali dan sahabat-sahabat Nabi semuanya mulia. Tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Beda dengan kaum Syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat. Jadi berbahaya sekali, gitu. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan sahabat. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya muslim, maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka, siapa yang lebih berhak, ya, pengucapnya atau penerimanya. Jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa. Tentu saja orang biasa yang ikut kena dalam masalah ini. Ali berkata, ya, pada saat itu Umar pingsan, terdengar azan. Lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amir Mu'minin lagi pingsan. Kata Ali, ada rahasianya. Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, As-salat ya Amiral Mu'minin. As-salat ya Amiral Mu'minin. 3 kali. As-salat ya Amiral Mu'minin. 3 kali cuma. Salat wahai Amir Mu'minin. 3 kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan, perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Sholat membangunkan dari pingsan, subhanallah. Ya. Kita kadang-kadang hanya kena tidur malam, sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, nggak bisa bangun dengan azan. Kupingnya dikincingi sama setan, gitu kan. Tapi kalau ini enggak, radhiyallahu anhu, bangun, dalam kondisi pingsan bisa bangun hanya dengan meninggal sholat, karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur, pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun. Kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka, sudah Amir Mu'minin. Lalu Umar mengatakan, iya, tidak ada, ya, bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Ya, maka terjadilah pada saat itu Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, pada saat beliau sakit keras, maka datanglah orang-orang yang mendoakan, mengatakan Amir Mu'minin, Anda adalah utusan, Anda adalah pendamping Rasulullah SAW, Anda ini dipuji-pujilah Umar bin Khattab. Mereka selalu menepis, jangan katakan itu, jangan katakan itu, terus begitu. Sampai ada seorang anak laki-laki berkata, wahai Amir Mu'minin, bergembiralah dengan berita gembira.